Oke, selamat datang di perintah-perintah dasar pada Skillab. Jika sekarang hari ini kita akan coba melihat yang ada di kode program. Jadi ini berurut ya, perintah-perintah dasarnya. Kalau untuk screenshot kalian, dia per bagian. Jadi yang pertama itu bilangan bulat hex sama dengan 10. Berarti nilai 10 akan dimasukkan ke dalam variabel hex dan hasilnya akan ditampilkan. Berikutnya adalah Y sama dengan 20 titik koma, yang berarti nilai 20 dimasukkan ke dalam variabel Y, lalu hasilnya tidak ditampilkan, tetapi variabelnya muncul. Berikutnya adalah Z sama dengan minus 40, yang berarti nilai 40 dimasukkan ke dalam variabel Z, lalu hasilnya ditampilkan. Berikutnya adalah A sama dengan 10,01, yang berarti nilai 10,01 dimasukkan ke dalam variabel A. Berikutnya adalah B sama dengan minus 5,9 titik koma, yang berarti nilai minus 5,9 dimasukkan ke dalam variabel B, lalu hasilnya tidak ditampilkan karena terdapat titik koma di bagian akhir dari perintah tersebut. Kok muncul ya? Oh, salah. Saya salah tulis. Di sini saya tulis koma, harusnya dia titik. Jadi kalian perhatikan, untuk koma yang ada di Skillab itu dia itu menggunakan titik, sedangkan koma yang seperti biasa itu membatasi perintah. Oke. Berikutnya adalah C. C sama dengan 0,00002. Lalu nilai 0,002 tersebut dimasukkan ke dalam variabel C, hasilnya ditampilkan. Nah, lanjut nilai D. D sama dengan SQRT dalam kurung minus 2. SQRT maksudnya adalah nilai absolut, nilai akar dari minus 2. Jadi kalau tulisannya SQRT itu akar dalam kurung minus 2, artinya akar dari akar minus 2. Hasilnya adalah 0 plus 1414213 I nya maksud ini adalah imaginer. Untuk mengambil bilangan realnya, bilangan real itu bilangan nolnya, maka kita gunakan real dalam kurung D. Perintah real dalam kurung D artinya mengambil nilai real dari variabel yang ada di D. Untuk mengambil imaginernya kita tulis imaginer imag dalam kurung D, artinya dia akan mengambil nilai imaginer dari bilangan D tersebut. Berikutnya ada namanya absolute. Absolute itu berarti kita sedang mengambil nilai mutlak dari imaginer tersebut. Jadi kita tinggal tulis nilai absolute D, artinya dia akan mengambil nilai absolut dari ini. Nah, dia akan menjadi nilai real 1,4142 dan seterusnya tanpa imaginer. Jadi absolute itu gunanya kalau di bilangan real, bilangan kompleks, untuk mengambil nilai mutlaknya. Berikutnya ada fungsi atan dalam kurung. Atan ini adalah kebalikan dari tangan. Terus di sini ada image dalam kurung D. Terus di sini ada koma, real dalam kurung D. Dia akan mengambil nilai tangannya. Tangan itu kalau kalian ingat apa namanya? Fungsi tan, dia itu mengambil depan per bawah. Maka akan ditampilkan adalah 1,57 itu. Nah, ini apa? Ini adalah nilai tangan. Oke, lanjut. Ada yang seperti ini. Komputasi sama dengan 4, artinya nilai 4 saya masukkan ke dalam variabel komputasi dan hasilnya ditampilkan. Logika sama dengan 3, artinya nilai 3 saya masukkan ke dalam variabel logika. Pemrograman sama dengan 2, artinya nilai 2 saya masukkan ke dalam variabel pemrograman. Berikutnya adalah komputer sama dengan 4, artinya nilai 4 saya masukkan ke dalam nilai 4 saya masukkan ke dalam variabel komputer. Lalu total SKS. Nah, kalau kalian tulis ada yang ada spasinya, coba kalian harus ganti menjadi underscores.
Jadi kita tidak bisa tulis spasi kalau di antara sebuah tulisan variabel. Total SKS sama dengan 12, artinya nilai 12 yang masukkan ke dalam total SKS. Selanjutnya menghitung nilai IP. IP sama dengan dalam kurung komputasi dikali dengan nilai komputasi yang dia peroleh dikalikan dengan kenapa nilainya dikalikan 4. 4 itu jumlah SKS-nya. Nilai komputasi dikali dengan 4. 4 ini SKS. Terus logika dikali dengan 3. Terus ditambah lagi pemrograman dikali dengan 2 SKS. Ditambah lagi komputer dikali dengan 3 SKS. Setelah itu balas kurung, nggak kelihatan ya, saya perkecil dulu supaya kelihatan. Oke, setelah itu dibagi dengan total SKS. Jadi kalau kalian perhatikan rumus ini adalah untuk mencari IP kalian, dimana nilai komputasi kalian ternyata adalah bernilai 4 dikalikan dengan nilai SKS-nya, logika dikalikan dengan 3 adalah SKS-nya dan nilai logika adalah 3, pemrograman nilainya 2 dikalikan dengan 2 SKS, dan komputer nilainya 4 dikalikan dengan 3 SKS. Total SKS adalah jumlah dari 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Maka hasilnya adalah undefined variable pemrograman. Oke, salah tulis. Jadi kita salah tulis. Kalau misalnya kalian mau mengulangi lagi yang tadi kalian tulis, kalian tinggal tekan atas. Jadi atas itu bisa mengambil tulisan yang pernah kita tulis. Sini ada pemrograman ya, pemrograman. Oke, hasilnya adalah 3,41, artinya itu adalah nilai IP, hasil gabungan dari operator matematika. Nah, berikutnya adalah tanda baca. Tanda baca itu seperti ini. Nama misal Aziz, terus garis miring NIM. Jadi tanda baca ini tidak akan berpengaruh sama sekali sama tulisan kalian. Misalnya, oke. Berikutnya ada semester 6. Jumlah semester dalam D3, program studi ada 3. Oh, sorry ya, semester 6. Harusnya semester sama dengan 6. Terus saya kasih komentar di belakangnya. Komentar itu bisa ditempatkan di belakang. Jumlah semester dalam D3. Jadi yang kalian pelajari pada blok komentar dan tanda baca, bagaimana cara memasukkan sebuah komentar. Nah, jumlah semester dalam D3. Dan enter, nilai 6-nya masuk, tulisan jumlah semester dalam D3 ini tidak tereksekusi, hanya menjadi variabel atau pengingat saja. Program underscore studi sama dengan 3 titik koma. Nah, ini yang dimaksud tanda baca juga, satu titik koma artinya satu tanda baca yang membantu kita kalau kita tidak mau menampilkan hasilnya. Nah, selain model yang tadi garis miring 2, kita bisa gunakan komentar yang lain, garis miring bintang. Kalau garis miring bintang ini dia akan terus berlaku komentar, dia akan terus menjadi komentar sebelum dia akan selesai kalau diakhiri. Jadi contohnya seperti ini ya, jumlah program studi. Kalau saya enter, dia tetap komentar di bawahnya ini. Jadi apapun yang saya tulis di sini, dia tetap menjadi komentar. Dia akan selesai menjadi komentar kalau teknik kimia. Kalau kita sudah akan tutup, sorry, mekanika ya. Dan kita nggak bisa edit yang kita klik tadi. Mekanika, agribisnis, kelapa sawit. Nah, kalau untuk menutupnya kalian gunakan kembali bintang garis miring. Jadi bintang garis miring ini untuk menutup, membukanya itu garis miring bintang. Nah, kalau sudah ditutup baru dia kembali ke mode semula. Nah, itu komentarnya. Jadi ada dua jenis komentar atau tanda baca. Berikutnya itu fungsi matematika umum. Fungsi matematika umum sama, kalian akan diarahkan untuk menuliskan nama sama NIM. A sama dengan 10, artinya
Ini assignment. Assignment artinya kita memasukkan angka 10 ke dalam variabel A, namanya assignment. Terus ada penjumlahan, misal 35 ditambah 4, namanya addition. Artinya dia menjumlahkan bilangan 35 dengan bilangan 4. Terus ada namanya subtraction, misal B sama dengan 49 dikurang 10. Jadi ini berlaku ada dua jenis kejadian. Yang pertama subtraction atau pengurangan 49 kurang 10. Lalu ada assignment, hasil dari 49 kurang 10 dimasukkan ke dalam variabel B. Itu namanya assignment. Nah, oke, hasilnya keluar. Lalu ada 13 kali berapa? 3 multiplication. Oke. Lalu ada right division. Misal right division itu pembagi biasa, 78 bagi 2 sama dengan 39. Ada juga left division. Left division itu kebalikan dari yang tadi 78 ya. Hasilnya sama. Artinya kalau dia seperti ini 78 dibagi dengan 2, hasilnya 39. Berikutnya adalah pangkat atau power, 3 pangkat 2. Oke, ini power 3 pangkat 2 adalah 9. Ada juga yang seperti ini, 3 kali 2 kali 3 kali 2. Artinya ini kalau 3 kalinya ada 2, dia itu sama dengan power atau pangkat. Berarti 3 pangkat 2. Jadi cara menuliskan power itu atau pangkat itu ada dua macam. Satu menggunakan pangkat nilai tanda panah ke atas, satu menggunakan kali 2 kali. Berikutnya ada transport conjugate. Jadi kita buat matriks dulu dalam kotak 1 2 3 titik koma 4 5 6 15. Oke, kita enter. Hasilnya ini matriks. Setelah itu kita konjugat. Konjugat itu kebalikan, mengubah dari baris ke kolom, kolom ke baris. Caranya kita tinggal tulis nama matriksnya, lalu kita tambahkan tanda kutip 1, lalu kita enter. Nah, yang tadinya bentuknya 2 baris 3 kolom berubah menjadi 3 baris 2 kolom. Berikutnya adalah pi. Untuk pi kita menggunakan nilai persen pi. Nah, untuk penggunaan sin, misal kita mau sin 30, Y sama dengan sin dalam kurung persen pi dibagi 6. Nah, kalau persen pi dibagi 6 artinya 180 dibagi 6 sama dengan 30. Hasilnya adalah 0,5. Nah, hasil sin 30 derajat itu 0,5. 30 derajat dari mana? Dari persen pi dibagi 6. Persen pi nilainya adalah 180 derajat dibagi dengan 6 menjadi 30 derajat. Kebalikannya dari sin, A sama dengan asin dalam kurung 0,5. Artinya ini kebalikan dari sin. Jadi dia kebalikan, harusnya dia hasilkan 30. Tetapi karena dia dalam mode pi, maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Itu ada fungsi nilai fungsi ini dengan nilai-nilai TXO. Ini menghitung dengan cara cepat, aritmetika ya. Yang pertama, T sama dengan 25, artinya nilai 25 saya masukkan ke dalam variabel T. Terus saya batasi, saya tidak mau tampilkan hasilnya, jadi saya tambahkan titik koma. Lalu X sama dengan 43, titik koma lagi, artinya kita bisa tulis seperti ini. Jadi walaupun tanpa enter kita bisa tulis dia bersambung-sambung. Kenapa bisa? Karena kita sudah batasi. Pembatasnya apa? Pembatasnya itu titik koma. Lalu Y sama dengan 15,25 titik koma, Z sama dengan 8,2 titik koma. Jadi ada 4 variabel di sini ya, variabel T, X, Y, dan Z. Dibatasi dengan titik koma. Terus ini kalau kalian perhatikan ini nggak masalah ya. Ini ada spasi, di sini nggak ada spasinya, itu nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai ada salah ketik. Ya, dibatasi oleh titik koma. Enter. Oke. Variabelnya sudah masuk, kita tinggal masukkan rumusnya. Yang pertama itu M sama dengan 4 kali
X pangkat 2 ditambah 3 kali Y ditambah 10. Oke, jadi ini adalah menghitung nilai X, nilai hasil nilai dari perkalian ini. Oh sorry, ini salah ketik ya. Harusnya di sini adalah 4 kali X pangkat 2 tambah 3 Y sama dengan 10. Kita enter, maka hasilnya adalah M sama dengan sekian. Oke, terus N sama dengan epsilon 2 dikali X balas kurung ditambah X. Oke, ini juga rumus yang ada di halaman 10 ya, di halaman 10. N sama dengan X epsilon 2 X. Ntar hasilnya keluar. Berikutnya adalah O sama dengan SQRT dalam kurung. Ini kalau kalian harus perhatikan di mana buka kurung, di mana tutup kurungnya. 1 dibagi dalam kurung lagi X ditambah Y. Oke, kalau sudah jadi ini sudah jadi juga, ditambah dalam kurung 1 dibagi dalam kurung T ditambah Z balas kurung. Harusnya balas kurungnya ada 3 ya, balas kurungnya ada 3, ini ada 2. Oke, udah benar ya. Kalau kita enter, hasilnya seperti ini. Ini berarti akar, tulisannya kurang lebih yang ini sebenarnya, bagian C nya 0 O sama dengan akar 1 dibagi X tambah Y ditambah 1 dibagi T ditambah Z. Oke, hasilnya adalah 0,21. Berikutnya adalah P sama dengan 4 dikali dalam kurung ada epsilon dalam kurung minus X dibagi 2 balas kurungnya 2 kali, lalu dikali dengan sin dalam kurung persen Pi dikali X, yang berarti nilai dari perhitungan 4 epsilon pangkat minus X dibagi 2 sin Px menghasilkan nilai sekian. Oke, ini ada persamaan lagi berikutnya, menentukan diameter. Jadi kalian tentukan dulu RE nya berapa. RE sama dengan 6.3125 titik koma, RI sama dengan 5.762. Jadi kalian tentukan dulu RE sama RI nya. Setelah itu titik koma, enter, lalu masukkan fungsi volume sama dengan 4 dibagi 3 dikali persen Pi dikali dalam kurung RE pangkat 3 dikurang RI pangkat 3 balas kurung. Apalah ini ya, RE pangkat 3 dikurang RI pangkat 3. Harusnya ada rumusnya. Rumusnya kalian perhatikan di halaman 10. Oke, setelah itu kalian beri dia titik koma supaya eksekusinya tidak kelihatan. Harusnya oke, nggak ada error ya, nggak ada error. Nah, ada fungsi untuk menampilkan keluaran namanya display. Jadi display ini digunakan untuk menampilkan keluaran ya, yang ditampilkan itu yang ada di dalam kurung. Nah, di dalam kurung ternyata ada bentuknya matriks. Matriks yang pertama tulisannya adalah volume sama dengan spasi, ini matriks pertama, terus dipisahkan dengan matriks kedua. Matriks keduanya adalah string dalam kurung V balas kurung. Oke, berarti nilai V tadi yang kita eksekusi, yang kita tidak tampilkan hasilnya, tinggal titik koma. Hasilnya tidak ditampilkan, kita tampilkan di bawah dengan cara perintah fungsi display untuk menampilkan karakter yang ada di dalam tulisan dalam kurung tersebut. Jadi dalam kurung tersebut ternyata ada bentuknya matriks, di mana matriks yang pertama adalah volume sampai dengan ini tanda kutip ya, volume tanda kutip, terus ini nggak ada T ini ya. Berikutnya adalah string. Nah, ini baris kedua. Baris pertama adalah volume, baris kedua adalah string.
Jadi kalau di enter dia akan menjadi seperti ini. Volume sama dengan 2 dan oke. Berikutnya itu namanya operator logika ya. Berikutnya operator logika. Operator logika itu kita tinggal tulis 5 dan 0 akan menghasilkan nilai 5 dan 0 akan menghasilkan nilai false. Kenapa? Ada nilai 0. Nilai 0 itu pasti akan menghasilkan nilai false. Nilai 5 dan 5, misal 5 dan 5 dia akan menghasilkan nilai true. Jadi apapun bilangannya selain dari 0 dia akan true. Tetapi kalau dia nilainya 0 maka dia akan false. Nah, coba bukan itu berada di keyboard di atas tab. Bukan ya, tanda gelombang seperti ini tuh berada di keyboard. Tanda gelombang itu ada di keyboard. Berikutnya kita tulis 5. Bukan 5, artinya dia false. Kenapa dia false? Karena kalau dia artinya bukan bilangan benar artinya dia salah. Terus bilangan tidak not 0 artinya dia bilangan salah. Bilangan not 0 itu artinya bilangan 0 itu salah, not itu bilangan tidak 0 berarti dia bilangan yang benar, maka hasilnya dia true. 5 or 0 ini bukan 5 or 0 ini bukan tanda I atau L kecil, tapi ini tanda or. Or itu ada di atas enter. Kalau kalian perhatikan ada kayak garis panjang, itu namanya or di atas enter. 5 or 0 hasilnya dia true. 5 or 0 hasilnya dia true. Kenapa bisa? Karena or itu atau diistilahkan kata atau 5 atau 0. Jadi kalau sudah ada yang bilangannya true maka dia hasilnya true. 0 atau 0 secara otomatis dia akan menghasilkan nilai false karena dua-duanya adalah false. 400 dia lebih besar daripada 60, dia hasilnya true. Kenapa bisa true? Karena memang benar bilangannya. 39 sama dengan 38 ini benar juga. Ini salah ya, karena 39 tidak sama dengan 38. Terus di sini ada 40 lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 40. Ini benar juga. Kenapa? Karena memang nilai 40 sama dengan 40. Nah, berikutnya adalah variabel nilai. Bagian variabel nilai kalian bisa lihat di situ ada str sama dengan tanda kutip 2 aku. Artinya variabel aku saya masukkan ke dalam nilai aku ini, tulisan aku ini yang dalam bentuk string saya masukkan ke dalam variabel str. Terus ada teks sama dengan tanda kutip 2 belajar. Kutip 2. Nah, ini nilai tulisan belajar saya masukkan ke dalam variabel teks. Nah, saya bisa sambungkan. Cara sambungkannya itu kita tinggal tulis str di positif teks. Oke, str positif teks. Nah, dia bisa disambungkan aku belajar. Kalau kalian mau tambahkan misalnya spasi, jadi tambahkan spasi di tengah-tengahnya. Tanda kutip 2 spasi tanda kutip. Jadi dia berlaku seperti ini. Kalau mau kalian tambahkan aku spasi belajar, str tambah tanda kutip teks. Oke, berikutnya adalah teks ditambah tanda kutip 99 ya. 99 maksudnya menjumlahkan dia dengan angka. Jadi tulisannya jadi belajar 99. Karena kalau kalian tidak kasih tanda kutip, ini tidak bisa dieksekusi. Jadi kalau kalian mau tambahkan misalnya tulisan 99, kalian harus tambahkan dia tanda kutip supaya dia tanda kutip ini kan mengubah nilai atau angka yang ada di dalamnya menjadi sebuah string. Oke, silakan dikerjakan dan selamat mencoba.